Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalian? Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Untuk memimpin doa hari ini dipimpin oleh Dela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan doaan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma tahlana hikmataka wansur alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, hari ini kita sudah mau belajar. Semoga dengan berdoa pelajaran kita hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin ya robbal Alamin. Sebelum lanjut kita absen dulu. Hadir semuanya? Hadir. Hadir, ya kelihatannya hadir. Alhamdulillah kalau hadir semuanya. Nah, masih ingat kalian pada minggu yang lalu belajar tentang apa? Keteladanan Wali Songo. Kisah keteladanan Wali Songo. Nah, kisah keteladanan atau sikap keteladanan dari para Wali Songo diantaranya apa saja? Semangat. Ya, jangan ragu-ragu apa semangat. Terus Akhlak yang akhlak mulia. mulia. Terus Kerja keras. ya. Lemah lembut. Nah, itu adalah pada minggu kemarin kita belajar tentang kisah keteladanan Wali Songo. Nah, itu diantaranya sikap yang dapat diambilnya adalah semangat belajar, lemah lembut, itu diantaranya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang metode dakwah Wali Songo. Para Wali Songo dalam menyebarkan ajaran agama Islam menggunakan metode dakwah. Nah, coba kalian amati gambar. Nah, ada gambar ini, coba kira-kira di gambarnya tentang apa? Wali Wali Songo. Songo. Ada yang sedang apa? Main wayang. Ada yang sedang bermain Wayang. Nah, bermain wayang ini merupakan salah satu metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Di antaranya tujuan pembelajaran dari hari ini adalah mampu mengidentifikasi metode dakwah para Wali Songo. Setelah minggu kemarin tentang kisah keteladanannya, minggu sekarang kita akan belajar tentang metode dakwah para Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam. Dengan tujuan pembelajarannya, Ibu harapkan kalian mampu untuk mengidentifikasi metode dakwah yang digunakan oleh para Wali Songo. Silakan kalian cermati gambar ini. Nah, gambar di depan adalah gambar siapa? Wali Wali Songo. Coba itu gambarnya tentang apa? Tentang apa tadi? Ya, tentang apa? Tentang gambar bermain wayang. Di antara 9 Wali Songo yang ada di Indonesia, di antaranya ada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dalam menyampaikan dakwahnya menggunakan dengan metode wayang, dengan metode kesenian. Kesenian yang digunakan oleh Sunan Kalijaga adalah dengan menggunakan wayang. Karena pada masa itu banyak orang Hindu,
banyak umat Hindu yang masih percaya terhadap wayang. Maka Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islamnya dengan cara mendekatinya dengan menggunakan wayang supaya mereka nanti orang-orang mau masuk Islam, tetapi masuk Islamnya tidak dengan paksaan, melainkan dengan cara berwayang dengan menggunakan kesenian dan toleransi. Nah, mungkin sudah cukup sekian. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan yang mau ditanyakan. Ya. Apa metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga? Nah, apa metode dakwah yang dilakukan Sunan Kalijaga? Coba sebelum tadi kan Ibu sudah menerangkannya. Coba, mungkin di antara kalian ada yang mau menjawabnya? Saya, Bu. Ya, silakan. Dengan kesenian yang berupa wayang kulit. Ya, jadi Sunan Kalijaga itu diantaranya menyebarkan agama Islam dengan menggunakan metode dakwah menggunakan wayang, yaitu dengan kesenian dengan menggunakan wayang kulit. Supaya lebih lanjutnya silakan kalian mengamati videonya ya, supaya kalian lebih paham. Jawa dengan berani memperlah dan menulis Solo dengan tepat. Wali Songo adalah 9 tokoh Islam yang berperan dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Wali Songo berasal dari kata wali, adalah orang yang dipercaya atau orang yang ditugaskan. Sedangkan kata Songo dalam Jawa berarti 9. Demikianlah istilah ini sering diterjemahkan sebagai 9 wali atau wali 9. Sunan Gresik. Beliau dilahirkan di Samarkand. Metode dakwahnya dengan bercocok tanam dan berdagang. Sifat keteladanannya, semangatnya dalam mendakwahkan Islam. Sunan Ampel. Sunan Ampel terkenal dengan kata Sa'al Mulimo, yang artinya tidak mau melakukan 5 perbuatan tercela. Kisah keteladanannya sebagai ajaran budi pekerti yang mulia. Adalah Sunan Bonang. Beliau putra dari Sunan Ampel. Beliau wafat pada tahun 1525 Masehi. Metode dakwahnya dengan kesenian rakyat menggunakan alat musik gamelan dengan menggunakan bonang. Sifat keteladanannya bijak dalam berdakwah. 4 adalah Sunan Derajat. Beliau putra dari Sunan Ampel. Beliau wafat pada tahun 1522 Masehi. Metode dakwahnya dengan kesenian rempang macapat pangkur. Sifat keteladanannya terpuji, dermawan, dan kerja keras. Selanjutnya adalah Sunan Kudus. Sunan Kudus ada banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priayi Jawa. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah Masjid Menara Kudus. Beliau wafat pada tahun 1550 Masehi. Ini adalah gambar Sunan Giri. Sunan Giri adalah putra Maulana Isa. Dia termasuk murid Sunan Ampel dan seperguruan dengan Sunan Bonang. Sunan Giri sangat berjasa mendakwahkan Islam di Jawa, bahkan sampai ke wilayah timur Indonesia. Ia pernah menjadi hakim dalam perkara Syekh Siti Jenar. Ia pun berdakwah melalui kesenian. Tembang Islami untuk dolanan anak-anak diciptakannya, seperti jamuran, jitungan, dan gelikan. Selanjutnya Sunan Kalijaga. Beliau putra dari Adipati Tuban yang menyamar Tumenggung Milatikta. Metode dakwahnya dengan kesenian dan kebudayaan. Karyanya tembak suluk dan til iring. Sunan Muria. Sunan Muria berdakwah di Lembah Muria. Beliau putra dari Sunan Kalijaga. Metode dakwahnya dengan kesenian dengan menggunakan gamelan. Sifat keteladanannya berdakwah dengan cara lemah lembut. Dia adalah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati merupakan putra dari Syarif Abdullah Umdatuddin. Sifat keteladanannya baik dalam bekerja. Beliau berjasa dalam mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwahnya dan pemerintahannya yang kemudian jadi kesultanan Cirebon.
bermanfaat. Terima kasih. Nah, setelah menonton tayangan video barusan, silakan kalian tulis apa hasil yang dapat kalian simpulkan, kalian amati dari tayangan video tersebut. Silakan. Silakan kalian ya, tulis dulu apa saja, silakan diskusikan bersama teman-teman. Sudah? Nah, ya, kalau sudah, silakan kalian presentasikan ke depan. Presentasinya silakan disampaikan oleh kelompok Desi untuk ke depan. Ya, silakan yang lainnya untuk mendengarkan dan mencatat apa yang nanti kira-kira kan yang tidak dimengertinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kelompok kami, Sunan Muria atau Raden Umar Syahid adalah putra Sunan Kalijaga. Ia adalah adik ipar Sunan Kudus. Tempat tinggalnya di Gunung Muria yang letaknya di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah. Seperti ayahnya, Sunan Kalijaga ia berdakwah dengan cara lembut. Kesenian, gamelan, dan wayang tetap digunakannya sebagai alat berdakwah. Sunan Muria menciptakan tembang, sinom, dan kinanti. Sasaran dakwahnya para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Sunan Muria atau Raden Umar Syahid adalah putra Sunan Kalijaga. Dia adalah adik ipar Sunan Kudus. Tempat tinggalnya di Gunung Muria yang letaknya di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah. Seperti ayahnya, Sunan Kalijaga ia berdakwah dengan cara lembut. Kesenian, gamelan, dan wayang tetap digunakannya sebagai alat berdakwah. Sunan Muria menciptakan tembang, sinom, dan kinanti. Sasaran dakwahnya para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Nah, ya, terima kasih kelompok Desi. Terima kasih kelompok Desi yang sudah mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompoknya. Menurut kelompok Desi, Sunan Muria berdakwahnya itu dengan menggunakan kesenian gamelan. Lalu Sunan Muria disebut juga dengan atau Raden Said. Silakan, ada mungkin yang dari teman-teman kelompok lain ada yang mau bertanya? Saya Bu. Ya, silakan. Siapa nama asli Sunan Muria? Raden Umar Syahid. Nah, sudah jelas? Sudah. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Bu. Iya, silakan. Metode apa yang digunakan Sunan Muria dalam menyampaikan dakwahnya? Dengan metode kesenian gamelan. Dengan menggunakan kesenian gamelan. Sudah jelas? Ya, silakan. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penjelasan dari kelompok Desi bahwa Sunan Muria menggunakan kesenian gamelan dalam menyampaikan dakwahnya. Nah, setelah kalian berdiskusi barusan sebelumnya setelah mempresentasikannya, mari kita menyimpulkannya. Kan kalian tadi sudah ya. Sebelum disimpulkan, silakan ada yang mau menyimpulkan, silakan. Apa hasil kesimpulan dari kelompok kalian? Silakan kelompok Alia mau menyimpulkan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Kalijaga Raden Said menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah, seperti wayang kulit dan tembang suluk. Tembang suluk, ilir-ilir, dan gundul-gundul pacul juga dianggap sebagai hasil karyanya. Sunan Muria Raden Umar Syahid, ia berdakwah dengan cara lembut. Kesenian gamelan dan wayang tetap
kasih yang sudah menyimpulkannya menurut kelompok Lala. Raden Umar Said dengan menggunakan kesenian gamelan, kalau Sunan Gunung Jati dengan dakwahnya yang Sunan Gunung Jati yaitu suka bermusyawarah dengan para wali lainnya di Masjid Demak. Sunan Gunung Jati berperan dalam Kesultanan Cirebon. Nah, itu merupakan hasil kelompok dari kalian. Ibu simpulkan lagi ya. Ibu simpulkan lagi. Metode dakwah yang digunakan oleh para wali songo diantaranya dengan menggunakan kesenian dan kebudayaan. Lalu ada juga yang menggunakan dengan ikut dalam pemerintahan seperti halnya Sunan Gunung Jati. Nah, metode dakwahnya kebanyakan dan bertoleransi. Jadi metode dakwah yang digunakan oleh para wali songo diantaranya satu dengan kesenian, dengan kebudayaan, dan ikut andil dalam pemerintahan. Nah, sebelum ditutup, Ibu mau bertanya dulu. Tadi kan dari awal kalian sudah memperhatikan ya tayangan video tadi. Coba Ibu mau bertanya, Sunan Kalijaga tadi kan menyebarkan menggunakan metode dengan menggunakan wayang kulit. Lalu apa hasil karya dari Sunan Kalijaga yang masih tercipta, yang masih ada sampai sekarang, masih ada ciptanya, itu apa coba? Tentang suluk, ilir-ilir, Ya. dan gundul-gundul pacul. Nah, itu adalah merupakan tembang suluk, lir-ilir, dan gundul-gundul pacul merupakan hasil dari merupakan hasil karya dari Sunan Kalijaga. Nah, demikianlah untuk pertemuan hari ini, dicukupkan sampai di sini. Evaluasinya belum, sebelum dilanjut kita evaluasi dulu. Ibu mau melihat dulu sampai mana keberhasilan kalian ya. Kita akan kerjakan evaluasinya. Ya, silakan kerjakan evaluasinya sendiri-sendiri. Jangan mencontek. Sudah semuanya? Sudah. Ya, kedepankan. Ya, silakan kedepankan. Nah, bagaimana untuk pelajaran hari ini? Kalian senang? Senang. Nah, semoga kalian dapat mengambil hikmahnya dari pelajaran hari ini. Setelah pertemuan kita 3 kali ya, minggu depan kita akan mengadakan evaluasi ya, ulangan. Ya. Evaluasi sama dengan ulangan harian. Ya. Jadi nanti di rumah kalian jangan lupa untuk menghafal ya. Nah, nanti dari tentang mana wali Allah, sifat keteladanan wali songo, lalu sekarang metode dakwah wali songo. Silakan pelajaran 10 ini kalian dihafalkan di rumah. Nanti minggu depan kita akan ulang. Nah, silakan dibereskan dulu bukunya. Tadi yang memimpin doa siapa? Ya, sekarang dipimpin doanya sama Desi.